Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ngaji di MTA itu memang ada resikonya. Ya. Karena ada orang mengatakan MTA ini aliran apa? Saat saya bacakan buku ya, ini buku ini penyeru jahanam. Sudah saya pernah terangkan toh, penyeru jahanam di brosur akad pagi sudah dikeluarkan ya? Sudah. Penyeru jahanam tuh. Ini buku yang dikarang oleh H. Muhammad Najih Maimun. Ini mungkin orangnya ikut mendengarkan biar dengar. Membongkar penyimpangan Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, MTA, LDII, dan Ma'had Al-Zaitun. Semua ini salah, sing bener sing nulis buku tok ini. Ya. Ini dikatakan kan membongkar penyimpangan. Nah, sekarang saya tidak akan membahas LDII, Hizbut Tahrir, enggak saya. Yang berkenaan dengan MTA saja. Ya, karena di sini ada yang diarahkan Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, MTA, LDII, dan Ma'had. Sekarang saya baca apa isi buku ini menurut pengarang ini. Ternyata di sini ajaran sesat MTA. Ajaran sesat MTA. Sungguh banyak penyimpangan dan kesesatan dalam tubuh MTA di bawah ini. Kami sebutkan sebagian sebagai peringatan agar kita berhati-hati pada paham di antaranya. Ini katanya sebagian ini. Padahal ini ada 22 penten ini baru sebagian. Ya. Sebagian saja yang penyimpangan, berarti menurut orang yang di buku ini penyimpangannya banyak, ini hanya sebagian disebutkan 22. Ya, bacakan satu ya. Satu, tidak menggunakan kaidah tafsir yang benar. MTA membuat metode tafsir sendiri sehingga banyak ditemui kekeliruan di dalamnya. Ya dah padahal nek wong MTA ngerti. MTA itu tidak apa? Tidak menafsir, mempelajari buku tafsir. Lah mestinya kalau kamu tahu ada penyimpangan, datang ke sini bener no. Tafsir sing kleru iki. Nanti tak ambilkan rujukannya. Ya. Yang kedua, menafsirkan sifat al-haya'u bagi Allah SWT dalam firman-Nya, innallaha la yastahi ayat riba matala ma ba'udotan. Kita al-haya'u itu diartikan Allah tidak malu dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Itu sudah ditafsir. Saya terangkan tentang tafsirnya di situ. Ya. Yang tiga, MTA meyakini bahwa surga tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam adalah di bumi. Mereka menafsirkan surat Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zukal jannah. Ya, kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini. Memang kita memahami surga yang ditempati Adam dulu itu bukan surga yang nanti. Surga itu, jannah itu bisa berarti surga, bisa berarti taman, bisa berarti kebun. Ya, jadi kalau ente memahami yang ditempati Adam itu bukan surga yang besok itu beralasan. Surga itu sudah tidak ada syariat, wong khomer aja halal kok. Ya, di surga itu besok ada sungai khomer yang rasanya bersih. Ya, tidak ada khomer halal itu enggak ada. Lah kok di sana masih ada buah khuldi yang haram. Adam dibujuk untuk makan buah khuldi. Yang membujuk siapa? Iblis. Lah kok surga kok eneng iblis ya? Surga yang eneng iblis bujuk Adam. Lah di surga kok masih ada syariat. Akhirnya Adam makan buah khuldi diusir. Diusir kemana? Nah, diusir di dunia. Jadi itu di surganya tenan kono terus diusir ke dunia terus di sini ini. Ya lah katanya orang di surga itu kholidina fiha abada. Lah berarti Nabi Adam ora selamanya sudah diusir karo iblis barang lho.
Nah, perkara beda paham gitu kita saling menghormati. Tapi dia menganggap itu suatu kesesatan. Bolehlah kamu anggap suatu kesesatan. Tapi memang surga yang ditempati Adam menurut keyakinan yang dia ada berdasarkan beberapa dalil bukan surga yang ditempatkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa nanti. Ya. Kalau surga untuk orang yang bertakwa tentu iblis tidak ada di sana. Kalau surga itu tempat ya, bahagia, kesenangan selama-lamanya, tidak ada syariat di sana. Halal haram itu semua halal sudah. Ya, khamr aja halal. Kalau sing di sini mau minum khamr haram, besok udah masuk surga, minumlah khamr sak katok. Tidak haram lagi, gitu loh. Itu. Yang keempat, sekarang 5, yang kelima, meyakini bahwa yang diharamkan hanya 4 saja yang disebut dalam surat Al-An'am ayat 145, sedangkan mereka mengingkari apa yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka membuang hadis tersebut. Hal ini akan kami bahas tuntas di bawah ini. MTA tidak pernah membuang hadis, enggak. Bahkan di buku yang sudah dibrosurkan juga, kalau Bapak-Bapak masih nyimpen brosur halal haram yang diterbitkan oleh MTA. Tahun berapa itu dikeluarkan? Ya, brosur halal haram. Di situ diterangkan, selainnya apa tadi, Nabi mengatakan, kullu dzinabin minasyiba bahwa haram. Semua binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring itu haram. Kuku yang bercengkeram kuat, berparuh kuat, bercengkeram kuat, haram. Burung itu kuku burung ya. Burung itu diterangkan di situ. Mungkin mau krungune setengah-setengah, mula nek ngaji mung saka kadoan, apa meneh ngrungokke radio gak dipotong-potong. Sing seneng dirungokke, sing ora seneng diketok. Nah, itu. Yang keenam, salah dalam mendudukkan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir dan mereka mesematkan kepada orang mukmin. Misalnya surat Al-A'raf 40 yang menerangkan bahwa orang masuk surga orang masuk neraka tidak akan masuk surga sehingga ada unta masuk ke lubang. Yang mengatakan itu bukan saya, yang mengatakan siapa? Allah kok. Ya, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga sehingga ada unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sehingga mereka menganggap bahwa orang muslim yang sudah terlanjur masuk neraka akan kekal di dalamnya sama dengan orang kafir. Ini pendapat dia. Apa pernah saya menerangkan orang Islam, orang muslim yang masuk neraka akan kekal? Pernah. Orang muslim nggak ada yang masuk neraka. Kalau saya nerangkan kan gitu. Neraka itu dibuat oleh Allah, uiddat lil kafirin, disediakan oleh Allah untuk orang kafir, sehingga tidak ada orang yang masuk neraka, itu enggak ada. Sebaliknya, surga dibuat oleh Allah untuk orang yang bertakwa, wa'iddat lil muttaqin, sehingga tidak ada orang kafir masuk surga. Ya, tidak ada. Dah tempatnya sendiri-sendiri, tapi dia mengatakan, katanya MTA mengajarkan orang Islam, orang muslim yang sudah masuk neraka tidak akan keluar, itu kekal. Ya. Orang Islam orang yang mlebu neraka kecuali yang tidak mau, kata Nabi begitu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Nabi begitu. Semua umatku, maksudnya umat Islam ya, itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Memang ada orang Islam yang tidak mau masuk surga.
Salah satu contohnya, wa idza khalau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Ada orang dipanggil, mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya apa? Al-Quran, mari ikuti Rasul. Tapi ada orang menjawab, cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakan dahulu. Nah, yang mengatakan begitu orang yang mengaku Islam ada enggak? Hanya ngejak balik Quran ragelem, kowe mbah-mbah dhisik ngene, nah, ikuti mbah itu. Sampai Allah mengatakan awalau kana abahum layak kiluna syai'an walayah tadun. Apakah bapak-bapakmu dulu walaupun tidak mengerti dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga? Penting ikuti mbah-mbah dhisik, nenek-nenek. Lah kebanyakan orang Islam ya itu. Belum bapak-bapak ngaji nih biasanya ya kan menirokke mbah dhisik ngene melu ngene kan itu. Sampai hari ini orang Islam yang punya kerja bulan Muharram ada enggak yang enggak mau? Orang Islam takut punya kerja di bulan Muharram ada enggak? Banyak, lagu ajaran kok ngendi. Nah, itu kan dasare Qur'ane hadise ora enek, itu saka warisane mbah-mbah dhisik. Wong Islam digendruwo ning ora? Gendruwo ya enek apa ora? Nah, critane mbah-mbah dhisik enek kan gitu ta. Malahan yang lelepah barang kok. Lelepah ya apa ya. Tapi wis yakin nek gendruwo ki eneng. Ya, ada gendruwo. Malah ono kok ditanding main ya. Katanya wong kumpul karo gendruwo tuh anake dadi bloon gitu ta. Nah, piye nakal kuwi. Nek ada anak gendruwo kok mesti sing lanang gendruwone. Ya. Kok ora tau enengi sing wedok gendruwone, sing lanang ngumpuli gendruwo wedok terus duwe anak. Kok ora eneng, mesti ceritane sing wedok dikumpuli gendruwo lanang. Kok mesti gitu? Apa kabeh gendruwo lanang? Ora enek wedok itu. Nah, jadi itu kita nggak percaya. Kemudian yang ketujuh, menganggap bahwa yang diharamkan oleh Rasulullah hukumnya sekedar makruh saja. Jadi apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW boleh dilakukan. Ya. Ini bertentangan dengan surat memang wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahan anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ini pun juga kita yakini kan. Apa yang didatangkan oleh Allah Rasulullah kepadamu, pakailah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkanlah. Memang kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul kan itu kan. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah. 8. Menganggap bahwa hadis yang sahih bahkan mutawatir sama dengan hadis sahih ya bila bertabrakan dengan Quran dan boleh dibuang. Anda enggak pernah nerangkan gitu. Yang diterangkan MTA, kalau hadis itu sahih tidak mungkin bertentangan dengan hadis sahih kok bertentangan bagaimana? Muhammad itu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi karena diberi apa? Quran. Apa mungkin setelah jadi rasul ya ucapannya bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin kan? Jadi kalau hadis itu sahih tidak mungkin bertentangan dengan Quran, itu yang diajarkan di sini. Kalau ada hadis sahih kok tampaknya bertentangan dengan Quran, mesti salah dalam memahami. Ya, orang mungkin nabi, kalau nabi bareng dadi nabi ngendikane bertentangan Quran ya dicopot sing dadi nabi. Tidak mungkin itu ya. Ya, jadi tidak mungkin hadis sahih kok dibuang, itu tidak mungkin. Hanya perlu diketahui kadangkala hadis itu setiap dikatakan hadis belum tentu dari nabi. Nek dari nabi betul tidak mungkin bertentangan dengan Quran gitu loh. Ini pendapat mereka seolah MTA begitu, sesatnya di itu. 11. Menganggap bahwa petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW tidak harus diikuti karena seorang nabi tidak lain merupakan manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Paham ini juga termasuk paham ingkar sunnah dan ini sungguh akan merusak syahadat
mereka terhadap Rasulullah karena Rasulullah bersabda fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Ya. Kalau kita memahami Nabi itu manusia biasa, yang mengatakan bukan kita. Yang mengatakan siapa? Allah lewat lisan Nabi suruh mengatakan, Kul inama ana basarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad bahwa aku itu manusia biasa mislukum seperti kamu. Manusia biasa seperti kamu. Ya, hanya bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Ya, jadi yang mengatakan Nabi manusia biasa itu Nabi atas perintah Allah gitu loh. Ya, manusia biasa. Karena manusia biasa kalau tidak makan ya lapar. Gitu. Kadang ya haus, kadang ngantuk, kadang tidur, kadang lupa. Jadi, Brosur rakaat pagi tadi Nabi mestinya sholat 4 rakaat kok cuma 3 sudah salam. Lupa tuh berarti? Nah, manusia biasa ya sok lupa. Hanya Nabi itu terjaga. Ya. Yang dipahami oleh MTA wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu maksudnya Al-Qur'an, bukan setiap ngomongan Nabi mesti benar. Ya, kalau salah langsung diingatkan oleh Allah. Tapi yang dikatakan oleh Allah itu wa ma yantiqu anil huwa in huwa illa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu mengatakan itu tidak menurut hawa nafsunya, tapi yang sampaikan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itu maksudnya Al-Qur'an. Ada orang kan Nabi menyampaikan Al-Qur'an dianggap Nabi itu kena sihir, tukang, malah dikatakan orang gila. Menyampaikan yang luar biasa daripada kebiasaannya. Yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu dari Allah tidak mungkin ada salahnya. Kalau yang dari Nabi sendiri ada kekeliruan tapi diluruskan oleh Allah. Seperti Nabi mengharamkan apa? Madu. Nabi mengharamkan madu ditegur oleh Allah. Nabi memilih ya untuk mengatasi tawanan perang Badar, ada sahabat yang usul bunuh semua. Ada yang usul tebusan. Nabi menerima yang tebusan. Setelah Nabi menerima tebusan itu diturunkan ayat yang menerangkan bahwa tidak pantas menerima tebusan. Yang dibetulkan oleh Allah, bunuh semua tawanan Badar itu. Itu kan dari Nabi. Itu kan? Ya, tapi diluruskan oleh Allah. Tapi kalau yang dari Nabi yang manusia biasa, ya kan? Jadi kalau kalimat Al-Qur'an yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak semua ucapan Nabi itu dari wahyu, ya kan? Maka kalau itu wahyu, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Itu Quran. Nah, perkara beda pemahaman begitu tidak masalah, silahkan. Itu menganggap sesat gitu. Dalam hukum waris mereka juga tidak menggunakan hadis sahih, tapi hanya dengan ayat Al-Qur'an. Kita belum pernah membagikan waris. Ya, dengan waris belum pernah diajarkan di sini. Hanya petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an. Itu mengada. Apa pernah kita mengeluarkan brosur tentang hukum waris? Enggak. Ya. Memang dalam Al-Quran hukum waris ada, patokan-patokannya ada. Tapi dalam hadis Nabi juga sebagai penjelasan. Itu ngawur, kita belum pernah menerangkan itu. Membolehkan tayamum mutlak bagi orang safar walaupun ada air. Ya, mesti banyak dalil. Memang mesti saya terangkan lengkap, tidak begini nih. Orang musafir itu ada yang berpendapat boleh tayamum, ada yang berpendapat tidak boleh tayamum. Yang boleh tayamum itu orang sakit, gitu kan? Padahal dalam ayatnya diterangkan wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahatum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayamamu sa'idan thayyiban, gitu kan? Jadi kalau kamu berhadas besar atau berhadas kecil, kemudian kamu akan sholat, ya, kemudian tidak ada air, nah itu
Ada yang memahami yang boleh tayamum itu satu orang sakit, dua orang apa itu? Orang musafir. Oh, musafir enggak. Yang paham ini tadi orang sakit saja, padahal ayatnya jadi satu. Kalau kamu sakit, kamu dalam bepergian atau kamu tidak ada air. Nah, maka di sini ada yang berpaham orang yang boleh tayamum itu satu musafir, dua orang sakit, tiga orang mukim, walaupun mukim tetapi tidak ada air. Paham yang kedua, yang boleh tayamum itu hanya orang sakit dan orang yang tidak ada air. Ya, orang sakit dan tidak ada air. Kalau ada air walaupun sakit tidak boleh tayamum, kan gitu. Walaupun ada air. Hanya ada air kok tayamum. Lah sakit, walaupun sakit, ya seperti musafir tadi. Nah, ini kalau beda paham, beda pendapat, silahkan, tidak masalah. Kita hormati itu loh. 14 menganggap bahwa laki-laki dan perempuan semuanya wajib sholat Jumat secara mutlak. Memang dalam hadis Nabi juga diterangkan, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Kecuali, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Kecuali wanita, anak-anak, musafir, hamba sahaya, orang sakit gitu. Nah itu memang ada yang memahami orang yang tidak sholat wanita, musafir, anak itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau tadi ayat hadis menerangkan tidak wajibnya itu jamaahnya, tapi sholat Jumatnya tetap wajib. Nah, 15 mengatakan bahwa isbal hukumnya mubah. Sedangkan Rasulullah SAW telah menyatakan keharamannya. Di sini tulis hadisnya. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah SAW ya, qala alladzi yajurru thawbahu khuyala'a la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah. Dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang laki-laki yang menarik pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Ya, sebenarnya hadis itu sebenarnya sudah jelas. Yang tidak boleh memakai celana sampai dua mata kaki itu kalau apa? Sombong. Ya. Berarti tidak bolehnya karena sombong. Kalau tidak sombong, boleh. Ya. Ini dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Abu Bakar itu mertuanya Nabi dan sahabat Nabi dekat. Nah, Abu Bakar pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kain saya, izar saya selalu turun di bawah mata kaki, kecuali kalau saya sangat hati-hati. Jawab Nabi apa? Oh, kamu tidak apa-apa, karena sombong. Gitu loh. Kalau memang sampai di bawah mata kaki tidak boleh, walaupun tidak sombong, mesti nasihat Nabi. Karena Abu Bakar tadi, kecuali kalau hati-hati, mestinya jawab Nabi, maka kamu harus hati-hati, jangan sampai melotrok, maksudnya kan gitu. Jawabannya Nabi, tidak apa-apa karena begitu bukan karena kesombongan. Itu, berarti beda paham toh, beda pendapat tidak masalah. Berarti kamu memakai, kalau bagi kita, bagi MTA ya, memakai celana itu takatnya hukumnya mubah, nganggo celana sampai di bawah mata kaki atau di atas mata kaki boleh saja. Kecuali kalau diiringi sombong. Kalau sombong tidak hanya di bawah mata kaki, sekalipun di atas mata kaki karena sombong juga dilarang. Sombong itu apa toh? Batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi begitu. Celanamu di atas mata kaki, terus kamu merasa benar sendiri, yang tidak di atas mata kaki finar, yang paling benar ini, nah itu sombong. Nah, sombong itu nggak boleh, dilarang itu. Walaupun celanamu di atas mata kaki, tapi sombongmu itu yang dilarang. Yang ke-16, MTA menghalalkan musik. Maka dari itu dalam radio mereka juga full musik. Nah, jadi dilalah sing disetel nek radio ente pas musik pengajian wis ora krungu dek. Ora krungu.
Banyak ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini karena dengarkan radio pengajian. Orang yang siji we yang datang ke sini pertama, karena saya dengar musik MTA di radio, enggak pernah ada itu. Jadi tertarik datang ke sini karena pengajian yang di radio. Nah ini katanya radio MTA full musik. Nah MTA memang tidak mengharamkan musik, ya dah, tidak mengharamkan musik. Zaman Nabi itu ya ada musik kok. Malah Nabi memerintahkan kalau kamu mengadakan walimahan, hendaklah diadakan rame-rame dengan memukul kendang. Ya, rebana itu. Lah, kendang rebana itu musik atau bukan? Musik itu, ya. Ya memang zaman Nabi memang belum ada gitar, belum ada viol, mungkin musik zaman itu. Ya, sekarang zaman kemajuan, musik itu urusan dunia. Nabi sudah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kamu bebas boleh selama tidak ada larangannya. Nah, itu dah. Memang MTA tidak pernah mengharamkan musik, ya. Jadi di situ kan MTA menghalalkan musik, memang tidak pernah mengharamkan musik, itu boleh, mubah lah pakai musik itu. 17, MTA tidak mempercayai bahwa jin bisa masuk dalam tubuh manusia. Ya. Terus ini alasannya apa? Sementara Allah SWT, Rasulullah telah menjelaskan dengan hadis sahih akan adanya kesurupan dan ruqyah. Hadisnya di sini ditulis, yang artinya Rasulullah SAW bersabda kepada si perempuan, lakukanlah ruqyah selama tidak ada unsur menyekutukan Allah. Dan di sing nerangi kesurupan di. Kan ya tidak ada kan? Anak jin bisa menyurupi. Selama ini loh, jin menyuruti manusia itu yang bilang siapa? Dukun gitu loh. Wah gitu, obatnya ora mari, iki wong kesurupan. Nah terus caranya ngilangi piye? Biasanya gimana? Adakan tebusan. Tebusannya apa? Nah, suruh selamatan, beleh apa, pitik mulus apa itu. Nah, itu terus nanti jinnya digendong, ditanya dulu. Rumahmu mana? Gitu lah. Kayak seloron deleming tekoki rumahmu mana? Sono terus diterke nyanggon wit gede atau nang kuburan sana. Dari omahe kono, gitu dah. Nah, kalau MTA menemui orang begitu itu bukan yang sakit tadi yang diobati. Ya. Justru yang mengobati itu sudah sakit. Karena dengan tetangganya aja udah tidak kenal ke omahmu ngendi jenengmu sapa padahal tonggone tegat. Nah, itu dah. Omahmu ngendi padahal tiap hari lah kok teko omahmu ngendi. Namamu siapa? Nah, jare nek dijawab kuwi lho ki sing jawab sing nyurupi. Padahal sing muni ya sing ngomong kuwi. Ya, dia kok jawabnya celometan kadangkala ranyau. Lah memang sakit panas deleming sosok ora mbok tekoni we ngomong dhewe kok. Ya gitu kan. Dan tidak percaya itu, ya. Tapi dikatakan sesat. 18 menolak hadis dhaif secara mutlak. Memang hadis dhaif bukan mutlak tidak. Ada yang dipakai hadis dhaif itu sebagai pembatas. Kan saya beri contoh kan. Mina ada hadis sahih. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun, hadisnya sahih. Sekarang ada hadis dhaif. Ya, yang menerangkan air itu bisa dikatakan najis kalau sudah berubah warnanya, baunya, rasanya berubah karena najis. Nah, itu bisa dipakai hadis itu. Kalau air sudah berubah warnanya, baunya, rasanya karena najis, berarti kadar air dengan najisnya sudah lebih besar kadar najisnya. Kalau begitu itu berarti airnya jadi air najis. Ya, tidak bisa kita tidak memakai. Kita pakai hadis itu walaupun dhaif. Hadis dhaif bisa dipakai kalau memang ada hadis sahih yang menguatkannya. Maka ngaji jangan setengah-setengah. Cuma ngrungokke kekaduan terus nulis buku. 19 mengharamkan mauludan, mengharamkan yasinan, mengharamkan tahlilan. Bahkan menurut kabar orang yang tahlilan lebih buruk daripada zina. Nah,
Ini kok tinggal dalil nulis buku gitu loh. Ya toh? Katanya MTA mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan. Hanya di sini ditulis orang tahlilan lebih baik lebih buruk daripada zina. Saudara yang pernah ngaji betul di MTA itu pernah dengar itu. Nah, saya orang ngaji wae iso nulis ngene kok. Padahal yang di sini tidak pernah dengar. Ya. Tidak pernah dengar MTA mengajarkan zina lebih baik dari tahlilan. Atau tahlilan lebih buruk daripada zina. Di zina cira doyan yang api ini dibandingnya tahlilan gitu toh. Nah, ini dari pengarang buku ini. 20 mengharamkan walimah kematian. 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Tidak pernah mengharamkan gitu. Malah tak anjurkan. Di sini majelis ilmu, kalau ditanyakan tuntunannya itu tidak ada. Namun kalau mau melakukan silahkan, saya tidak akan melarang. Pernah dengar gitu enggak? Enggak pernah kita, wah siapa ngelarang wong tahlilan? Wah siapa ngelarang wong yasinan? 100 hari, ya 100 hari, itu terangkan tadi, ya awal. Mamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, enggak pernah melarang. Bahwa yang 3 hari, 40 hari sudah ya sampai pendak pisan, pendak pindu, enggak pernah saya melarang. Mong kalau kamu ngundang saya untuk itu, mesti enggak datang, tapi tidak akan melarang. Jangan diputar balik kan, MTA enggak pernah melarang. Kemudian memperbolehkan zakat diberikan kepada orang kafir. Ya memang kalau tetangganya juga ada orang kafir, tapi yang miskin kan boleh diberikan. Udah tonggone wong Islam kaya-kaya kabeh, ada orang miskin, kafir apa ndak boleh. Kalau ada miskin mengutamakan saudaranya yang muslim, ya baik saja mengutamakan saudaranya. Ini yang 22, yang terakhir, mengharamkan adzan dan iqomah saat bayi dilahirkan. Saya pernah mengharamkan. Brosurnya belum lama dikeluarkan. Bahkan saya nerangkan, adzan dan iqomah, kalau bayi lahir diadzani kuping tengen, diqomati kuping kiri. Ya, memang ada hadisnya, tapi hadisnya ini dhaif. Walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, mau dilaksanakan silahkan kan gitu kan? Ya, malah kami contoh ya waktu itu ya pas brosur kita keluar, walaupun hadis itu sudah diterangkan dhaif, kamu tetap mengamalkan karena kamu berpedoman dhaif lah hadis gitu toh. Ya silahkan amalno. Tapi kalau ditanya tuntunannya itu hadisnya dhaif. Ya, kalau dilihat isinya aneh. Bayi baru lahir kok hayyalah sholat, ayo sholat. Apa ora ngerti nek bayine kuwi urung mudeng. Krungu wae urung. Bareng meneh wis rampung kupinge kiwa ganti. Qad mati sholat, qad mati sholat. Apa iso nyaut? Ya, sholat telah berdiri, sholat telah berdiri. Yang dikomati itu tidak hanya orang mati pun dikomati kok. Ya, dicamloki kubur, dikuburnya dikomati. Ketika berangkat dipikul dari rumah diadzani. Ya, pernah tahu enggak gitu itu? Ngangkat ke wong mati. Jam 10 kok enek adzan. Oke, ngangkat ke wong mati gitu ta. Lah kok nek wis dicemplungke di kuburan mau diuruki tanah itu dikomati sik. Lah nek jek kok komati salat mbok salat ya tangi. Ya. Nek iso tangi berarti urung mati kan gitu kan. Nah, jadi kadang memutar balik pertanyaan ini. Nah, orang yang tidak paham kira MTA ngono tenan. Iki sekarang buku. Nah, terus yang terakhir yang saya katakan penyeru jahanam itu, ini kesimpulannya. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang MTA. Sekarang ini dakwah sesat. Dakwah sesat MTA ini, mereka semakin merambah ke berbagai daerah. Mereka mempunyai jaringan yang luas dan canggih.
Nah, mestinya kalau kamu merasa MTA ini sesat, kamu yang bener tandingono. Wong sesate wani dakwah lewat radio kok kamu sing selamat malah ora wani piye. Sing sesat we canggih lah kok kamu sing selamat ora canggih. Harusnya malu ya. Canggih baik media massa maupun elektronik. Sehingga banyak masyarakat yang dengan mudah terperdaya oleh ajaran-ajaran sesatnya. Nah, maka kalau kamu punya ajaran selamat, tidak mau menyebarkan, dosa kamu. Nah, lah orang-orang do melu sesat, lah sing ngerti sesate kuwi kok. Sing selamat orang ngerti kok. Mestinya kalau kamu kamu mengatakan ajaran sesat, imbangi. Terus kamu sebarkan ajaran yang selamat. Fitrah manusia mesti memilih yang selamat. Ya, ayo. Kamu sebarkan ini. Nah ini, terus jeleknya ini. Sudah saatnya kaum muslimin, para ulama, tokoh masyarakat, dan kaum santri untuk menyatakan perang dengan mereka. Nah, ini ya. Ini kan, ini penyeru-penyeru jahanam. Kalau kamu mengikuti ini, masuk jahanam. Sebab Nabi mengatakan, sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun. Menghina saudaranya sesama muslim, itu fasik. Memerangi orang muslim, itu kafir. Nah orang kafir kan masuk jahanam kan. Apalagi sampai membunuh, al-qatil wal maktul finnar. Membunuh orang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, masuk neraka kamu. Masa beda paham, kamu suka tahlilan, kene enggak suka. Kowe ngadani bayi, kene tidak suka. Gitu kok terus diperangi gitu coba. Orang Islam yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ning dijak selamatan-selamatan sergep orang mbok apa-apake. Nah orang Islam wis sholat, wis puasa, wis haji, mung ora tahlilan enek wong mati, ora bancaan wong selamatan, malah mbok perangi. Kuwi jane piye to iki? Ya, gimana kamu itu? Ya. Saudaranya orang Islam itu siapa? Al-muslimu akhul muslim, wong Islam sedulur wong Islam. Lah titikane wong Islam kata Nabi itu yang membedakan kamu Islam dan kafir adalah sholat. Justru yang tidak sholat ngaku Islam itu kafir. Ning nek wis sholat walaupun tidak adzan bayi, ya, tidak datangi waliman kematian, tapi dia sholat, dia orang muslim. Ya, itu masalah-masalah rencek-rencek kecil-kecil itu masalah furu'iyah. Jangan kamu jadikan alat untuk memusuhi. Aku malah menyatakan perang. Nah ini kan penyeru jahanam kan. Ini sudah dengan gini. Ini entah saya belum membaca kesalahan yang menurut mereka, menurut dia pengarang buku ini Hizbut Tahrir itu di mana, Jamaah Tabligh salahnya apa, LDI apa, Ma'had Al-Zaitun apa, kita nggak pernah ngelek-elek Jamaah Tabligh ya tenah, LDII ya tidak pernah, Al-Zaitun tidak pernah, apalagi Hizbut Tahrir ya tidak pernah. Ya tak? Sebab nanti kalau memang itu salah, ya, yang menghukum itu siapa? Allah. Kalau dia yang benar, Allah juga memberi pahala. Lah orang ini menganggap semua tadi salah, yang benar dirinya. Padahal menurut Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Coba dibaca ayatnya. Jangan merasa dirimu suci, surat An-Najm itu ya. Jangan merasa dirimu suci, benar sendiri. Ya tak? Allah yang paling mengetahui, yang bertakwa itu siapa? Yang tahu itu Allah. Jangan merasa kamu merasa bertakwa sendiri, yang lain tidak sepaham dengan kamu, semuanya sesat. Oh jangan. Yang tahu ini sesat, ini takwa itu hanya Allah. Ya dibaca itu ayatnya. Surat An-Najm nomor surat 53 ayat 32.
alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama illa rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya kan? Manusia itu kamu itu Allah yang membuat. Ketika kamu dibuat dari tanah, ya, dibuat oleh Allah dari sperma, ya, juga di situ Allah menyimpan kamu di dalam janin. Semua manusia itu ngalami begitu. Dari asalnya sama, tempatnya ya sama, nanti kembalinya pun sama. Ya, maka sesama manusia itu jangan merasa lebih satu dengan yang lain. Maka fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan merasa dirimu suci. Ya, tak? Benar sendiri. Wa a'lamu bimanitaqo. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Kalau kamu semua manusia itu sama. Kamu diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan ketika kamu masih di dalam janin, di dalam perut ibumu, Allah juga yang memelihara. Jadi semua orang itu di dalam perut ibu sing ngopeni ya Allah. Asalnya dari tanah, dari sperma juga Allah. Sama kita itu semua. Maka terus dikunci akhir ayat itu fala tuzakku anfusakum. Jangan dirimu merasa suci, bersih sendiri sama yang lain itu. Nah terus yang bertakwa huwa a'lamu bimanitaqo. Hanya Allah yang tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Kamu menuduh ini sesat, siapa tahu malah yang sesat itu kamu yang nuduh itu. Ya, maksud orang gelem waliman wong mati sesat. Orang gelem adzan bayi sesat. Nah ini kan. Nah perkara ini ya kita hormatilah, saling menghormati. Ya, kamu yang suka waliman kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindo silahkan. Ya tak? Yang tidak mau jangan dipaksa. Ya tak? Nah gitu, kita kalau orang Islam tahu itu seperti itu. Oh pahamnya gini, tidak mau ya sudah, tidak usah diajak. Yang mau jangan disuruh berhenti. Nah tidak disuruh berhenti sendiri, itu urusan dia. Karena ngrungokke radio MTA do mandek dhewe-dhewe iki. Nah, tapi kita kan tidak nyuruh berhenti perkara dia berhenti kan urusan dia sendiri. Kenapa kamu berhenti? Ya. Inilah jadi ini buku ini yang disalahkan tidak hanya MTA saja. Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, MTA, LDII dan Ma'had Al-Zaitun. Saya tidak akan mengkaji ya tuduhan si pengarang buku itu kepada LDI bagaimana, Jamaah Tabligh bagaimana, Hizbut Tahrir bagaimana, Az-Zaitun tidak mengkaji yang dituduhkan pada MT aja, tuduhannya ternyata yang ditulis di situ tuduhannya MT aja tidak benar. Saya yakin menuduh Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, LDI ini ya tidak benar, dia tidak tahu, hanya krungu-krungu. Krungu-krungu wis dienggo dalil, ya. Tahlilan itu lebih buruk daripada zina, krungu-krungu tadi. Ya itulah, maka hati-hati. Memang orang menganggap suatu kepekaan, baik kata Nabi itu, di waktu orang sudah mulai mematikan Quran dan mematikan sunnah Nabi, orang melaksanakannya seperti orang menggenggam bara api. Kita enggak pernah dikatakan sesat sebelum ngaji Quran dan sunnah. Ya, enggak pernah. Bareng ngaji Quran dan sunnah malah dikatakan sesat. Geurung gelem ngaji Quran dan sunnah, apa-apa mau itu selamat. Bareng iki ra gelem
Karena ada dasarnya larangan dari Quran dan Sunnah Nabi, sekarang menjadi aliran sesat. Anehnya, mestinya saudara harus berpikir, ngatasi aliran sesat. Lah kok ya pengikutnya akeh. Tur diluarkan lewat radio ya kok ya dok ketarik kuwi lho, wong sesat kok ketarik. Lah apalagi saya ajarkan selamat, mestinya kan gitu. Harus tanding ya. Ya loh, biar bahkan sesat. Kita yang mempunyai ajaran selamat. Mesti banyak yang mengikuti keselamatan. Kan gitu mestinya. Kita tuh nggak pernah ribut kok. Memang orang Islami senangnya ribut. Neng gereja ngadeg ngono wis ribut. Ada gereja ngadeg, wah ki arep kristenisasi. Ya ta? Lah wong karo gereja ngadege kok wedi. Ya. Tidak sombong, rumah saya itu gandeng gereja. Gandeng betul. Ya, ini gereja, ya, ini gereja ya, madhab utara, rumah saya ada utara. Tembok sebelah kanan ini, ya tembok dinggo gereja, ya tembok dinggo rumah saya. Malah tidak pernah terganggu. Ngaji, sholat, barang ora apa-apa malah. Ora tahu dioprak-oprak. Dan kami juga, anak saya, cucu-cucu saya, enggak ada yang terpengaruh. Melu haleluya itu enggak ada. Enggak ada. Wong kita yakin Islam itu agama yang benar. Dan agama yang dikatakan oleh Allah itu hanya Islam. Kenapa kita harus ribut? Aku nu dakwah. Nah kalau mereka dakwah, kalau kita meyakini yang benar itu Islam, yang batil aja berani dakwah, mengapa yang benar tidak mau dakwah? Nah, harusnya kalau ya wong tawa dagangan paribasane tiruan, kita jual emas murni itu ada jual emas imitasi. Lah kok wis bingung. Ayo orang udah tuku imitasi ya bener murah kok. Ya kan? Lah kalau kamu jual emas murni tidak perlu walaupun orang jualan imitasi wis ben payu-payu rapo. Engko deloe ra wis luntur ireng. Tidak perlu kita takut ya. Maka ente enggak pernah mendemo orang mendirikan gereja, enggak. Ribut. Ini ada pendeta masuk kampung, mesti harap mengkristenkan. Lah nek ora itu dikristenke, kuatkan Islami. Kalau ada orang Islam masuk Kristen tuh mesti durung ngerti Islami. Kalau dia paham Islam, enggak mungkin dia masuk Kristen. Malah banyak orang yang Kristen masuk Islam, gitu loh. Jadi kita tidak pernah khawatir apa-apa. Allah pun membiarkan mereka. Coba dibaca ya surat Al-Baqarah 109 tuh. Allah membiarkan kok kita melarang itu gimana? Surat Al-Baqarah ayat 109. Ini gunanya kita ngaji Quran, ngerti. Terus? Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Ya, banyakkan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya toh? Banyakkan dari mereka menginginkan agar kamu keluar lagi setelah kamu menjadi orang yang beriman, menjadi kafir lagi. Ya. Di ayat 120 coba dibaca. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda
wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya kan? Kalau tadi dalam ayat 109 diterangkan, kebanyakan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu akan berusaha memurtadkan kamu menjadi kafir lagi setelah menjadi orang yang beriman. Pada ayat ini diterangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merasa puas, ya, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi dimurtadkan, setelah itu diajak masuk Yahudi atau Nasrani. Kalau tidak mengikuti mereka, mereka belum puas, akan berusaha terus. Ya, tapi dikatakan Allah merintahkan Nabi, Qul inna hudallahi wal huda. Ya, tidak akan terpengaruh karena sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya itu petunjuk dari Allah. Ya, maka mereka berusaha memurtadkan kita, mengajak kita masuk agama mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dia, biarkan dia. Nah, biarkan dia dakwah begitu, biarkan. Jumbo alang-alangi. Ya, kemudian ketika gereja biar jangan mbok bruke. Ya. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Dia mau berdakwah mengkristenkan orang se-Indonesia, biarkan dia. Kalau memang tidak boleh menjalankan, kamu usaha. Jaga orang Islam jangan sampai murtad. Nah, itu kan, dijaga jangan sampai murtad, maka yang ngaku Islam itu dimengertikan tentang Islam itu apa. Ya, kita meyakin membahas suatu kebenaran, ya. Inna hudallahi wal huda. Petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Lah ada orang datang bawa petunjuk selain Allah kok kami bingung kenapa. Nah, gitulah. Maka kita perlu ngaji itu punya pendirian yang kuat. Tidak pernah ribut. Nah, orang nanti kalau kamu ya melihat ente perkembangannya makin pesat karena elektronik canggih dan sebagainya, imbangono lah kamu biar menyebarkan ajaran selamat juga biar berkembang pesat. Kalau kamu ajarkan selamat, ini ajaran sesat, fitrah manusia mesti mencari keselamatan. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Mencari keselamatan. Jadi mana mau kamu bengak-bengok ora gelem ngimbangi menyebarkan keselamatan ya percuma, tuas kesel, tuas rekoso hatimu. Ya, buat buku ini karena biar orang terpengaruh, apalagi sudah dikomando nyatakan perang, nyatakan perang ini tadi, ya, yang diseru semua nih mempunyai. Sekarang ini dakwah sesat mereka semakin merembah ke berbagai daerah. Belum lagi nanti 27 Desember dari Merauke sampai Takengon sana nanti. Mereka mempunyai jaringan yang luas dan canggih. Baik media massa maupun elektronik. Sehingga banyak masyarakat yang dengan mudah terperdaya oleh ajaran-ajaran yang sesat. Maka mesakno biar orang-orang tidak terperdaya ke ajaran yang sesat, kamu ajarkan ajaran yang selamat. Kasihan mereka dosa sesat. Dan gitu harusnya cara berpikirnya. Maka sudah saatnya kaum muslimin, para ulama, tokoh masyarakat, kaum santri untuk menyatakan perang dengan mereka. Ya. Ya, karena maka saya ikut menghimbau juga tidak lewat tulisan, lewat suara ini. Ya, lewat suara ini. Sudah saatnya kaum muslimin, para ulama, tokoh masyarakat, kaum santri untuk
mempelajari Islam dari sumbernya. Sudah saatnya ini. Dasarnya apa? Alam yakni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman, hati mereka untuk tunduk patuh, mengingat kebenaran dari Allah. Ya, antahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dan apa yang diturunkan dari kebenaran maksudnya Al-Quran. Jadi singkatnya gitu, apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman itu untuk mau dipimpin dengan Al-Quran? Itu jawabnya gimana? Belum, apa begitu? Nah, mestinya jawabnya, wah sudah kasep ini, harus segera kan. Ngaku jadi orang corona seperti ini, orang ngerti tuntunan Quran itu kan. Kalau sekarang ya belum saatnya, kapan lagi? Maka dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi, kalau saya bacakan sekarang, seolah-olah ayat itu baru turun. Menanyakan kepada orang yang mengaku beriman, apakah belum saatnya orang yang beriman ini hatinya tunduk patuh mau dipimpin dengan Quran? Itu ayat kelanjutannya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kamu mengikuti ya orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran. Mengapa mereka? Fatola alaihimul amatu faqosat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan kamu berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, maksudnya Yahudi dan Nasrani, asalnya mereka itu orang yang beriman. Orang diberi kitab Taurat, diutus seorang Nabi Musa, diberi kitab Injil, diutus seorang Nabi Isa. Ya, asalnya orang yang beriman itu kitab suci dari Allah. Tapi fatola alaihimul amadu, karena sudah lama berpisah dengan kitab sucinya. Walaupun ngaku kitab sucinya ini, tapi lama berpisah, tidak mempelajari kitab suci. Ya, fakosat kulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Kalau orang-orang ahli kitab jauh berpisah dengan kitab sucinya, hatinya menjadi keras dan menjadi fasik, orang-orang Islam ya sama. Maka dikatakan jangan berkeadaan seperti mereka. Kalau kamu seperti mereka jauh dengan kisi kitab Al-Quran, jauh dari kitab Qurannya, hatimu jadi keras. Ngakunya Islam, nanti kalau diterangkan Quran, menolak. Tidak mau, masa Quran seperti itu? Dulu tidak seperti itu, dulu kamu ya belum pernah ngerti, sekarang tidak tahu. Nah kok diterangkan Quran, dhisik orang ngono kok. Loh, lah Quran dhisik piye? Nah, maka dulu kamu belum pernah tahu, sekarang makin jauh. Maka kalau orang Yahudi dan Nasrani tidak paham, lama tidak paham tentang kitabnya, hatinya menjadi keras, maka orang Islam kalau lama berpisah dengan kitab sucinya, nanti hatinya juga menjadi keras. Kalau diterangkan Qur'annya tidak makin mencintai, tapi makin membenci. Nah, maka Allah melarang, jangan keadaanmu seperti mereka. Kebanyakan mereka akhirnya menjadi fasik. Nah, maka himbauan ini kalau mereka ngajak perang, saya ajak sudah saatnya umat Islam itu segera kembali kepada Quran dan Sunnah. Sehingga bisa mengerti, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kalau saudara tidak mau ngaji, tidak ngerti yang diajarkan MTA ini sesat apa benar. Orang-orang yang mengatakan ini sesat itu pada akhirnya mereka itu tidak tahu kebenaran. Ya, lah kalau mengajarkan Al-Quran dan terus sesat, terus yang benar yang ngajar ke opo. Ajarkan apa? Itu kan? Ya, saya rasa cukup sekian.